Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru Ramadan syahrun mubarak wa qiyamal laili tatawwu'an wa siyaman nahari wajiban. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin zawil irfi wal irfan. Amma ba'. Sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahim, bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengaji dan mengkaji apa-apa yang terjadi dalam fenomena kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melaksanakan pengajian tersebut, marilah kita bersolawat dulu seperti hal-hal yang kemarin-kemarin. Marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menghidupkan malam-malam 10 Ramadannya saja, tetapi dia menyerukan kepada umatnya untuk bersedekah tuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi kotak amal itu kalau jalan jangan sampai kagak keisi. Dari situ insya Allah kalau misalnya memang itu menjadi itu malam-malam Lailatul Qadar, itu bagaikan kita mengamalkan 1000 bulan kita melakukan amalan itu, sedekah. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwasanya beribadah itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi di awal 10 awakhir Ramadan pasang niat kita untuk kita dapat melaksanakan beriktikaf dengan semampu kita. Jangan terlalu dipaksakan, karena kalau ibadah yang dipaksakan itu kurang baik, ada dampaknya. Jadi ibadah yang jangan yang dipaksakan, semampu kita. Mampu kita seperti kita orang-orang awam, orang-orang yang kerja, mampu kita cuma bisa sholat isya berjamaah, sholat tarawih, witir, dan tadarus, yaitu dilaksanakan. Nanti dilanjut dengan bisa di rumah, bisa di masjid, tergantung niat. Kalau emang udah pasang niat, insya Allah dalam 10 hari terakhir Ramadan saya akan berniat untuk beriktifak, untuk mencari keridhaan Allah, mencari malam Lailatul Qadar. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran bagi orang yang mempunyai niat tersebut. Karena di malam-malam seperti ini kita jaga
jangan sampai kelewat itu. Nah, jangan dengerin kata orang. Kalau dengerin kata orang, memang kita ibadah karena orang. Nah, kita ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita mengadu, tempat kita semuanya tuh minta hajat apapun. Jangan dengerin kata orang. Terus jangan juga mengharapkan dari orang. Kalau mengharapkan dari orang terkecewa. Ya. Jadi semuanya kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridoannya, dengan minta supaya dapat istiqamah menjalankan perintah-perintahnya di akhir Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah-ibadah yang tadinya sholat qobliyahnya atau sholat ba'diyahnya kagak, jadi dilaksanain. Yang tadinya tadarusnya cuma selembar bisa ditambah lagi, ditambah lagi. Dan jangan sampai kita terlalu dipaksakan, yang ada ntar sholat subuhnya kelewatan. Jadi ibadahnya yang sesuai kemampuannya, kadar kemampuan masing-masing. Jangan terlalu dipaksakan. Karena ibadah yang dipaksa-paksa kurang bagus. Allah tidak menyukai ibadah yang dipaksakan. Allah menyukai ibadah-ibadah yang didawamkan. Didawamkan istiqomah. Nah itu. Ya, boleh ditambah tapi jangan terlalu dipaksakan. Karena nanti ada efek sampingnya itu. Baik sahabat Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain hadisnya Aisyah radhiyallahu an juga bersabda, qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang tidak pernah beliau lakukan di waktu lain. Nah, dari ke-10 hari terakhir bulan Ramadan hendaklah diwujudkan dengan memperbanyak amal ibadah, berbagi kepada sesama, meningkatkan intensitas zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-du'a'u ruhul ibad. Doa itu kuncinya ibadah. Nah, di sini dalam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berdoa, banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Nah, ini banyak-banyak diamalkan nih. Karena ini sanadnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nih. Dari sebelum asar tuh kita baca dah tuh. Apalagi kalau misalnya kita dengar-dengar tuh di masjid-masjid Betawi dulu tuh diajarin tuh sebelum kita untuk buka puasa tuh di masjid-masjidnya tuh kedengeran dah tuh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuh di masjid-masjid Betawi dulu sering terdengar bacaan-bacaan seperti ini. Ini untuk kita memohon ampun kepada Allah karena terdapat suatu doa yang mustajab sebelum berbuka puasa. Nah, ulama-ulama terdahulu mengajarkan seperti ini, apalagi di orang-orang Betawi dulu tuh di daerah Mampang, Blok S dan sekitarnya tuh kalau kita dengerin tuh masjidnya tuh pasti tuh ada tuh bacaan seperti itu. Nah, jadi sahabat Baitur Rahman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari paparan tersebut
kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwasanya di malam 10 awakhir Ramadan ini supaya kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikir, salat, tadarrus dan sebagainya untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.